Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen Bangampu yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah komunikasi. Yang pertama, mengenai pengertian komunikasi. Di sini komunikasi mengandung makna bersama-sama atau disebut dengan common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Nah, di sini menurut Ross mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyorti, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Sedangkan menurut Bernard Berelson dan Gray Steiner mendefinisikan komunikasi sebagai berikut, yakni communication. The transmission of informasi, ideas, emotion, skill, aided by the uses of symbol. Yang artinya komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Dengan menggunakan simbol-simbol dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Mungkin itu dari para ahli. Intinya, komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman makna. Nah, di sini komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, hakikat komunikasi ialah saling mengakrabkan. Unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Di sini unsur-unsurnya pokok dalam komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada 5 unsur ya. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Dan yang ketiga, pesan. Pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain sebagainya. Dan untuk yang keempat, media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Dan yang kelima, efek perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau aliran mengenai suatu pesan atau informasi bergerak dari sumber pengirim hingga penerima yang berlangsung dinamis. Suatu kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan kerja organisasi pada dasarnya merupakan akibat dari rintangan atau penyimpangan komunikasi yang tidak dapat teratasi. Mengenai bentuk komunikasi di sini secara grafis besar, bentuk komunikasi dibagi ke dalam 2 bentuk besar, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau yang bisa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi. Simbol-simbol yang digunakan tersebut oleh orang dalam komunikasi itu dapat berupa suara, tulisan, atau dalam bentuk gambar-gambar. Bahasa adalah satu simbol yang sering banyak digunakan oleh orang.
karena dengan bahasa orang dapat mengungkapkan fakta, fenomena, bahkan hal yang bersifat abstrak dapat diterjemahkan dengan bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal di sini adalah komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan yang muncul dalam komunikasi nonverbal adalah tidak keluarnya simbol-simbol yang dipahami oleh banyak orang dan lebih bersifat spontanitas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki banyak manfaat. Di sini beberapa contoh komunikasi nonverbal adalah seperti ekspresi wajah dan mata seseorang, gerakan tubuh dan posisi tubuh ketika berkomunikasi, tinggi rendahnya suara yang dipergunakan, penampilan seseorang, sentuh yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dan jarak serta waktu yang dipakai oleh seseorang untuk berkomunikasi. Komunikasi verbal dan nonverbal dipentingkan dalam organisasi dan dapat melingkupi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi pada internal organisasi yang meliputi komunikasi personal atau bisa personal communication, komunikasi kelompok group communication. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Untuk pesan dan gangguan dalam komunikasi. Yang pertama, informasi pesan dalam komunikasi. Jadi, informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang. Proses intelektual adalah mengolah atau memproses stimulus yang masuk ke dalam diri individu melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak atau pusat saraf untuk diolah atau diproses dengan pengetahuan, pengalaman, serta selera dan iman yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, gangguan atau noise dalam komunikasi. Gangguan dalam komunikasi adalah hal yang muncul dalam komunikasi yang menyebabkan komunikasi terlambat. Artinya perilaku yang diharapkan muncul karena terhambat, muncul tidak muncul karena terhambatnya pesan yang disampaikan atau pemilihan media yang tidak sesuai dengan karakteristik pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, struktur jaringan dalam komunikasi. Maksudnya struktur hierarki yang ketat, jarak fisik yang jauh dari pekerjaannya, perbedaan yang besar dalam kompetensinya, dan berbagai tugas khusus yang harus diselesaikan. Maka organisasi harus menciptakan sejumlah jaringan komunikasi yang beragam. Dan yang keempat, struktur rantal. Struktur rantal di sini sama dengan struktur lingkaran. Akan tetapi anggota yang di bagian ujung harta dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Nah, itu. Dan yang kelima, struktur semua saluran. Struktur semua saluran atau pola bintang hampir sama dengan struktur lingkaran. Dan berarti semua anggota adalah sama. Jadi, untuk kesimpulannya, tentang komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengirim makna. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyorti, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membagikan makna atau respons dari pemikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.